dulu situs kuliah ya, kita berpedoman pada situs kuliah yang mana ya, ini ya, bukan ya, kita tutup dulu ya. Situs kuliahnya maaf belum saya buka, saya bukakan dulu ya, Chrome kuliah nih, kuliah login kelas D ya. Kita yang belum kemarin ini ya, pekerjaan tanah, kemudian yang nomor 14 itu mass diagram atau diagram massa, atau itu bagaimana kita menghitung galian dan timbunan. Saya kira di buku referensi ada, di e-book yang saya berikan itu ada, juga di buku-buku lain atau di referensi lain juga ada. Namun saya memberikan contoh, langsung contoh kasus. Mungkin nanti ini akan selesai dengan cepat ya, mungkin langsung saja. Belum saya upload ya, nanti belakangan. Jadi PGJ untuk mass diagram atau diagram massa. Sebentar. Ya, mass diagram atau diagram massa, di mana digambarkan di dalamnya, ya ini saya ilustrasikan saja bahwa ada dump truck, kemudian ada loader ya. Loader itu yang untuk memuatkan tanah ke dalam dump truck ya, diambil dari striping, diambil dari tanah yang digaruk atau di dalam galian ya, diambil dari galian, kemudian dimuat di dump truck untuk di hauling. Di hauling itu diantarkan ke daerah yang membutuhkan timbunan. Saya kira prinsipnya tidak terlalu sulit ya, bahwa volume galian itu prinsipnya harus sama dengan volume timbunan ya. Jadi galian yang kita ambil itu sebisa mungkin kita timbun itu volumenya sama. Nanti kita lihat bagaimana cara melakukan perhitungan itu. Langsung saja kepada contoh soalnya ya. Contoh soalnya ini mestinya hasil dari pekerjaan setiap stationing ya. Misalnya kita station awal di titik 0 gitu ya, mungkin berapa ya, misalnya 0.00, kemudian ini mungkin 200 meter atau 20 meter. Berikutnya kita memiliki timbunan ya, galian. Jadi ini kita gali ya yang di atas. Jadi kita tanah aslinya berbentuk begini ya, meskipun kenyataannya mungkin sedikit berbeda, tetapi kita andaikan tanah aslinya, permukaan tanah aslinya itu seperti ini. Kemudian proposed road itu jalan yang akan dibuat. Nah, propose itu kan tujuannya itu jalannya akan dibuat seperti ini. Kan tidak mungkin jalan itu kita buat naik, kemudian turun, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi ya. Sebelumnya kita mempelajari mengenai jarak pandang ya, jarak pandang henti, jarak pandang menyiap gitu ya. Jadi diusahakan kemiringannya secara vertikal itu tidak terlalu tajam atau tidak terlalu curam. Maka seandainya kita buat jalan mendatar seperti ini ya, yang ungu ini, kemudian kita memiliki kontur tanah asli yang seperti ini, begitu ya. Kemudian bagaimana cara menghitung galian dan timbunannya. Ya. Kemarin kita sudah mempelajari yang dengan cara dengan cara N area, dengan cara prisma dan sebagainya. Di ukur tanah pun dipelajari ya, diajarkan untuk menghitung bagaimana kita membuat galian dan timbunan. Nah, kita punya berapa ini? 60 titik ya, 60 titik, di mana di bagian awal titik 0 sampai ke berapa ini? 18 ya, titik 0 sampai ke 16 lebih sedikit gitu ya, mungkin 17 ini kita punya galian. Kemudian di titik mungkin 17 dan seterusnya sampai titik berapa ini? 36, mungkin 37 di sini itu kita punya galian, timbunan maaf. Jadi ini digali, kemudian ini ditimbun, kemudian
ini digali lagi, kemudian ini ditimbun lagi ya. Kita perhitungannya sampai di sini saja, sampai titik 60. Ini soalnya seperti ini ya. Jadi stationnya, misalnya stationnya kita namai saja titik ini 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya ya. Kemudian volume cuttingnya, volume galiannya ya, cut and fill. Jadi ini kita cut, ini kita fill, kemudian ini kita cut, ini kita fill ya. Kemudian di bagian berikutnya ada equivalent fill. Equivalent fill itu adalah yang ini. Jadi berapa yang ditimbun ya. Karena kalau galian itu ya sudah kita gali ya, kemudian nanti dipadatkan ya seperlunya di permukaan jalan. Kalau yang ditimbun itu harus dipadatkan. Ya semuanya harus dipadatkan, tetapi kalau kita buang tanahnya begitu saja, itu nanti kepadatannya tidak bisa kepadatan maksimum, jadi harus ditimbun. Nah, tanah yang digali itu misalnya seperti ini, katakanlah ini volumenya berapa ya? Katakanlah 300 meter kubik begitu ya. Kemudian ini juga 300 meter kubik. Tidak bisa begitu saja yang di cut ini, kemudian sudah kita nol, tidak ada yang kita ambil dari tempat lain. Bukan begitu. Karena apa? Karena tanah yang ditimbun itu kalau dipadatkan kemungkinan padat jadinya ya, jadi permukaan jadinya itu tidak sesuai dengan apa yang ditimbun. Jadi kalau ini 300 kemudian ditimbun ini ya katakanlah ini juga 300 membutuhkannya, nanti kalau dipadatkan dia akan susut ya, tergantung dari jenis tanahnya. Nah, nanti di soal ini akan diberikan nilai susutnya itu berapa ya, nilai susutnya itu berapa ya. Biasanya di parameter tanah itu ada nilai kembang susutnya, itu ada diberikan ya. Sama juga ini juga sama, ini juga sama. Nah, kemudian bagaimana caranya ya? Ini datanya, kita katakanlah kita punya data seperti ini stationnya apa, penomoran stationnya ya, dari 0 sampai ke 60 ya, ini 0 sampai ke 60. Lalu sampai 16, titik 16 ini Anda lihat ya, ini mungkin bisa di ini. Ya. Ini 0 sampai 16 ini merupakan daerah cutting, daerah galian ya. Ini kan digali. 0 sampai 16 di sini ini. Sebetulnya 16 sampai 18 itu ya setengahnya, mungkin sampai 17 ini masih digali ya. Tetapi 18 itu sudah ditimbun ya, mulai dari 18 sampai ke 36 ya. Nih, 18 sampai 36. Jadi datanya begini. Volume cuttingnya ini dalam meter kubik ya, 21 meter kubik, 68 meter kubik ya. Jadi seperti itu. Kemudian volume timbunannya sama ya, yang dibutuhkan itu 16, 45, 73, 130 dan seterusnya. Kemudian yang bagian ini juga sama, ini ada 13,54, 70, 100, 123, 90, 85, 35. Dari 36 sampai ke 50 ya, ini 38, dari 38 sampai 50 di sini. Lalu 52 sampai 60 ya, ini 52 sampai 60. Ini timbunan lagi ya kan, ini harus ditimbun. Ini permukaannya harus seperti ini ya, mendatar seperti ini. Ya, kemudian bagaimana caranya? Nah, ini kita bagaimana mendapatkan ini? Oh, ada soal yang kelewat. Soal yang terlewat itu persentase tanah menyusut itu kita berikan di mana tadi ya? Ini. Persentase tanah penyusutan tanah itu 14,3. Jadi 14,3%. Ini saya tuliskan ini di notepad saja ya, penyusutan shrinkage atau penyusutan ya, nilai penyusutan tanah. Ini sama dengan ini di bawah ini sudah saya hitung 0 atau 14,3%. Nah, ini soalnya begini, nilai penyusutan tanah. Mungkin nanti saya tambahkan di soal sebelum saya uploadkan ke situs ya.
nilai penyusutan tanahnya ini ya 14,3. Belum ada di soal, nanti saya tambahkan ya 14,3%. Nah, menghitungnya bagaimana? Menghitung ini kok bisa mendapatkan 18. Jadi kebutuhan timbunannya itu 16. Yang di titik ini, di titik berapa tadi? 18 ya. Di titik 18 ini itu kebutuhannya adalah, sebentar ya, ini ada kucing naik. Maaf, ada kacamata di atas meja. Ya, kebutuhannya adalah 16,15 ya di titik 18. Di titik 18 betul. Kebutuhannya adalah 16 meter kubik ya, 16,15 meter kubik. Padahal kalau kita timbun itu tanahnya itu menyusut 14,3%. Nah, caranya gimana? Caranya begini. Ini Anda lihat di dalam ini saja ya, di dalam notepad yang saya buat di sini. Jadi ini ya sudah di sini nih. 16,15 yang ini dikalikan dengan 1, jadi dirinya sendiri itu 16,15. Jadi dikalikan dengan 1 plus penyusutannya ini, penyusutan tanahnya, jadi 14,3%. Ya, 14,3% kan 0,43. Ya coba Anda hitung, misalnya pakai kalkulator ada nggak ya di sini? Kalkulator, kita pakai kalkulator. Tadi saya sudah mencoba ya, mencoba untuk menghitung. Jadi 16,15 Anda coba saja ya. 16,15 ya toh. Kemudian dikalikan dalam kurung 1 plus 0,143 sama dengan ini. Nah, 18, sekian, 18,84. Oh, ini agak beda ya. 18,45 ini 18,84. Tapi ya nanti silakan, mungkin hitungannya yang 14,3. Betul ini 14,3 atau coba kita lihat yang kedua ya. Mungkin apakah hitungan saya yang keliru ya? Mungkin nanti silakan dicek lagi saja. Coba yang kedua 45,65 kalikan 1 ditambah dengan 0,143 begitu ya. Nah, kalau enggak, mungkin apa nilai ininya yang beda ya. Oh ya, mungkin nilai ininya yang beda ya. Mungkin nilai shrinkage-nya itu mungkin beda, atau kita balik nilai shrinkage-nya itu berapa. Shrinkage itu yang ini, yang nilai penyusutan tanahnya. Nanti kita coba kita betulkan yang betul itu berapa. Tadi saya catat 14,3 ya gitu. Kemudian sudah ya, ini saya menunjukkan caranya. Nanti hitungannya itu kalau menggunakan Excel ya tinggal di copy saja ya, jadi begitu. Sekarang ini kita hitung semua ya. Jadi semua yang timbunan, yang fill itu kan timbunan. Ini misalnya yang pertama ini datanya seperti ini ya, 16, sekian. Ekuivalen fill itu ekuivalen timbunan ya. Kalau sudah dipadatkan maka ada penyusutan, sehingga butuhnya tidak 16 ini tapi 18, karena nanti akan menyusut menjadi 16 ya. Jadi butuhnya ini, kemudian yang kedua dan seterusnya ini kita hitung semua. Lalu kita menghitung kumulatifnya ya. Kita menghitung kumulatif dari setiap station ya. Setiap station kita hitung kumulatifnya. Ini kumulatifnya. Jadi yang pertama ini 0, yang pertama kan tidak ada galian, tidak ada timbunan. Yang kedua ini ada galian, ya ini galian semua. Jadi ini galian 21, kemudian 21 ditambah 68, ini kan ini datanya ya kan diberikan. Sehingga 21 ditambah 68 ketemunya 89. 89 tambah 135 ketemunya 225. 225 tambah 151 ketemunya 376 dan seterusnya ya ta. Nah, kemudian yang 802 itu karena ini fill maka harus dikurangi ya. Kan ini galian, ini timbunan, sehingga berbeda ya. Berbeda tanda ya. Jadi 802 bukan dikurangi 16 tetapi dikurangi ini. Kebutuhan kita kan 18,84 ini ya.
Jadi 802 dikurangi 18,84 ketemu ini. Ini dikurangi dengan ini, ketemu ini dikurangi dengan ini. Kalau Anda membuat rumus dalam Excel akan mudah dan cepat ya. Saya kira begitu. Kita coba saja satu ya, 802 itu 802, berapa itu? 34 dikurangi ini, bukan 16 tapi 18. Dikurangi dengan 18,84 sama dengan 783,5. Nah ini 783,5 ya. Nanti 783,5 ini dikurangi mana ya? Kurangi dengan 53,27. 53,27. Ini ketemu 730,23 ya. 730,23. Yang ini 730,23 dan seterusnya. Ini dikurangi dengan ini sama dengan ini, dikurangi dengan ini sama dengan ini, dikurangi dengan ini sama dengan, dan seterusnya. Sampai ini ketemu ada yang minus. Karena apa? Karena kurang ya. Jadi tanahnya itu kurang. Enggak apa-apa ya, kita hitung semua saja dulu ya. Kita hitung semua. Misalnya sampai ini ya 296. Nah, kalau yang ini kan ditambahkan seperti yang tadi ini ditambahkan. Misalnya 296,19 ya. 296,19 ya. Dikurang itu ya, ini minus tapi ya berarti dikurangi. Kalau ini minusnya saya hilangkan ya berarti dikurangi, tapi nanti tandanya minus ya. Dikurangi dengan 13,54. Nah 282 ini 282,65 ya, 282,65 ini 282,65, tapi tandanya minus ya. Jadi sekali lagi tanda itu penting karena apakah itu galian atau timbunan itu tercermin di tanda ini. Kalau yang plus ini adalah galian, kalau yang bukan begitu. Ini apa yang di sini itu masih galian, kemudian yang di sini itu masih berupa masih galian ya. Kalau misalnya ini ditimbun, ini kan timbunan, masih ada tanah gitu loh, maksudnya tanahnya itu masih ada. Jadi masih kelebihan. Ini masih kelebihan. Nah, baru di titik 30 ini kita mulai kurang. Kurangnya 37. Kemudian ini kan butuh lagi ditimbun, masih kurang lagi, tambah kurang toh. Jadi kurangnya itu bertambah besar. Ini kurangnya bertambah besar, kurangnya bertambah besar. Nah, kita punya tanah lagi di galian yang lain, di galian di titik 38 ini kita punya galian, tetapi masih kurang ya. Kemudian di titik yang lain ini masih ada galian lagi, tapi masih kurang ya. Sampai di titik 44 ini, di titik 44 ini kita sudah mulai kelebihan lagi ya. Jadi kelebihan tanah ini kan kelebihan yang pertama, ini kan kelebihan ya. Galian itu kan tanah lebih, kalau timbunan itu kurang ya, kita membutuhkan gitu ya. Nah di titik berapa ini, titik 44 ini sudah kelebihan. Titik 44 itu kelebihan tanah. 44 ini kelebihan terus, 44 sampai 50 ini kelebihan. 44 sampai 50, kemudian 52 karena volumenya masih tinggi, ini masih lebih. Sampai di titik 56 ini kita masih lebih, karena ini lebih besar daripada volume timbunannya ya kan. Ini kalau diakumulasikan ini lebih besar daripada kebutuhannya. Sampai di titik 56 ini masih sisa, masih ada sisa. Kemudian baru di 58 ini kita kurang lagi. 58 ini kita kurang lagi. Kemudian di 60 ini kita apalagi 60 masih timbunan toh, masih kurang lagi. Ya, jadi total akhirnya itu kita kurang sekian ini. Ini kan enggak begitu banyak ya dibanding misalnya tadi berapa, tadi ada sampai 400 gitu ya. Kelebihannya ini 400 tapi kita kurangnya sedikit sekali, 86. Ya, prosesnya begitu. Nah, kemudian ini menggambarkan kurva ini kurva Mas diagram ini menunjukkan kumulasi. Kalau yang ini adalah gambar lapangannya. Jadi ini adalah permukaan tanah untuk posisi jalannya, permukaan jalan.
Kemudian ini permukaan tanah aslinya, ya toh. Kalau yang ini permukaan bukan permukaan, tapi hitungan mass diagram dari galian dan timbunan, ya. Jadi Anda perhatikan dua gambar ini berbeda, tetapi STA-nya dibuat sama. Karena apa? Karena nanti kita hubungkan di titik berapa toh? Ini kebutuhannya di titik berapa, ini sudah mulai mulai kurang. Ini kan mulai kurang di titik 38 ini loh. Kalau mulai negatifnya itu di titik 30 ya, ini di titik 30 itu mulai minus toh, mulai minus di titik 30 minus. Kemudian di titik 44 itu positif ya, sudah positif lagi, positif. Kemudian sampai ke titik ke 56 itu masih positif. Kemudian 58 itu sudah negatif ya, 58 sudah negatif, 60 negatif juga ya. Jadi ini mas diagramnya seperti ini. Kemudian yang disebut titik kesetimbangan atau keseimbangan itu di titik ini balance point, ini balance point. Artinya apa? Artinya di titik ini kita tidak membutuhkan timbunan ya. Galiannya itu sudah cukup untuk, timbunannya sudah cukup untuk menutup galian yang ada di lokasi ini ya. Sampai sejauh ini kan akumulasi nih. Ini bukan dalam arti ini semua digali, itu tidak, tapi ada galian dan ada timbunan ya toh. Ini sampai di sini itu timbunan, tapi yang sebelumnya itu galian yang diakumulasikan. Kita akan menggali itu ditumpuk itu kan menjadi banyak sampai di titik puncak itu di titik 16 ini ya. Di titik 16 ini kita menggali mulai dari titik 0 sampai 16 kita akumulasikan, puncaknya di situ. Kemudian ini kok turun ya, digunakan untuk menutup yang di timbunan ya. Di titik berikutnya ini sudah mulai digunakan untuk menimbun, maka turun persediaannya, itu turun timbunannya, timbunan material kita yang dari hasil galian itu turun dipakai untuk menimbun ini sampai di titik ini. Di titik ini kita sudah impas. Impas itu artinya apa? Yang galian yang di sini itu ditutupkan ke sini itu sudah mencukupi di titik ini 30 berapa ini ya? Antara 28 sampai 38 ya, di titik inilah. Mungkin 29 ya. Di titik ini impas. Nah, baru sesudahnya ini kita masih butuh galian lagi ya. Di sini itu kan kita butuh galian lagi, padahal akumulasinya kan sudah habis ya, sehingga kita minus dari sini sampai ke sini itu minus. Nah, begitu. Kemudian galiannya semakin sedikit. Nah, galiannya semakin sedikit. Tetapi kan masih terus berlangsung. Terus kemudian sampai di titik ini kita dari mulai titik 38 ini kalau Anda tarik garis lurus begini, ini kan kita sudah mulai cadangan tanahnya ada lagi ya kan, kita sudah menggali lagi dari 38 ini, sehingga yang cadangan itu atau galian itu kita timbunkan ke timbunan yang tadi kurang tadi itu, sehingga titik impas yang berikutnya, balance point yang berikutnya ada titik 44 ini ya. Di titik 44 ini balance point-nya. Jadi kita tidak kekurangan galian, kita tidak kelebihan timbunan ya. Jadi begitu, ini di titik poin yang berikutnya. Terus kita akan masih punya ini kita akan menggali semua nih, menggali nanti ditimbunkan di sini. Menggali terus ini menambah terus sehingga maksimum sampai di titik puncak ini. Titik puncak ini sebelum turun lagi ya. Turun lagi karena kita menutup di timbunan ini kita tutupkan di situ, sehingga ini turun sampai di titik 58 ini impas sebetulnya ya. Jadi galian dan timbunannya itu sama. Nah, kemudian karena ini masih membutuhkan timbunan terus itu, sehingga cadangannya habis, ini kita harus mendatangkan dari tempat lain. Yang ini kan kita tidak punya cadangan ya, cadangannya tidak ada. Begitu saya kira cerita kita itu ya, ini berhenti sampai ini saja. Mungkin nanti pengembangannya bisa bermacam-macam, tapi prinsipnya adalah begitu. Kita punya kontur atau tanah aslinya bagaimana, kemudian kita potong di mana permukaan tanah, permukaan jalannya di mana, kemudian kita punya ini galian dan timbunan ya. Kita punya galian dan timbunan,
dengan data, ya kita sudah berikan datanya, kemudian nanti kita punya shrinkage atau penurunan atau pemadatan tanah itu berapa persen ya. Ini kan tadi berapa? 14, sekian persen ya, sehingga aslinya 18 itu nanti jadinya itu 16 ya. Jadi kalau sesudah dipadatkan itu menjadi hanya 16 meter kubik ya. Nah, kebutuhannya 16 meter kubik. Tetapi tanahnya itu harus lebih karena nanti kalau dipadatkan itu akan memadat dan volumenya akan mengecil ya. Jadi kalau Anda punya tanah gitu yang contoh kasus yang mudah punya tanah kemudian Anda remas gitu ya. Tapi kalau volume sedikit ya tidak begitu kentara ya. Kalau punya yang bisa dipakai ilustrasi yang mudah. Kalau dipadatkan kemudian menjadi volumenya menjadi mengecil ya. Jadi contohnya ya tanah itu ya dipadatkan menjadi volumenya mengecil. Lalu kemudian dikumulatifkan. Nah, yang hasil akhirnya inilah yang kebutuhan tanah sesungguhnya. Kita butuh tanah dari luar sejumlah 86 meter kubik ini. Karena yang lain-lain itu bisa diambilkan dari pekerjaan tanah yang kita gali dari proyek kita sendiri. Ya, jadi begitu. Mungkin begitu. Nah, ini juga ada istilah-istilah tadi ya, balance point yang tadi ditunjukkan di sini ini. Jadi balance point itu volume antara galian dan timbunannya itu seimbang, jadi sama gitu ya. Jadi it is the point where Maes-Hall diagram intersect the baseline and at this point the volume of cut is equal to volume of fill. Jadi ini loh yang penting. Volume dari galian adalah sama dengan volume timbunannya ya. Jadi tadi saya sampaikan bakbo artinya kalau dalam bahasa Jawa itu impas ya. Impas itu tidak untung tidak rugi ya. Jadi tidak ada galian, tidak ada timbunan tetapi balance. Kemudian kita ada istilah haul. Kalau nanti Anda membaca atau mendengar hauling itu ya. Kalau di PTM pemindahan tanah mekanis ya, ada ya mata kuliah pemindahan tanah mekanis itu ada hauling. Hauling itu memindahkan tanah dari satu lokasi ke lokasi yang lain atau dari quarry itu sumber material gitu ya ke tempat proyek kita gitu ya, itu hauling. Nah, ini namanya the transportation of excavated material from its original position. Ya, jadi transportasi dari tanah yang digali, excavated material ya, material yang digali from its original position, dari posisi aslinya to its final location, ke lokasi final, lokasi akhir ya. Jadi kita timbun di lokasi yang dibutuhkan. In the work or the other disposal area, di dalam pekerjaan atau di tempat buangan ya. Kalau misalnya kelebihan maka harus dibuang, disposal itu dibuang. This is also known as authorized haul. Jadi juga disebut dengan authorized haul itu pengangkutan yang resmi atau gimana ya. Jadi pokoknya tanah material galian itu dipindahkan atau transportation itu dibawa atau dipindahkan dari satu lokasi original dari tempat asalnya ke lokasi final location, ke lokasi yang diinginkan. Lalu ada istilah average haul atau free haul ya. Jadi rata-rata pengangkutan atau rata-rata transportasi material itu atau disebut juga free haul atau pengangkutan yang bebas gitu ya. Average haul is the area of the mesh diagram between the balance point divided by the maximum ordinate of the curve between the balance point ya. Ini rata-rata, caranya gimana ya? Nanti ada di bagian bawah mungkin ya. Jadi rata-rata dari balance point, dari titik balance dibagi dengan maksimum ordinate dari kurva antara balance point. Oh, tengah-tengahnya ya. Mungkin gini ya. Jadi balance point itu kan ini ya. Mungkin rata-ratanya itu ya di sini nih. Ini balance point-nya di sini. Ini tengah-tengahnya di sini. Ya. Between
between balance point ya. Between balance point ini kan ini. Ya berapa ini? Misalnya ini 30, ini 44, berarti 14 ya. 14 dibagi 2, 7. 30 tambah 7 ya 37. Di sini 37 ya. Ini 44, ini 58, berapa ya? 13 ya. 14 ya. 14 ini 7 juga ya. 14 dibagi 2, 7. 44 tambah 7, 51. Nah, di sini. Ya nanti kita lihat. Overhaul bukan overhaul mesin itu ya, bukan service overhaul, bukan, tapi overhaul ini the hauling it in excess of rehaul distance beyond the balance point is called as overhaul. Ini saya agak sulit ini menerjemahkan. The hauling is excess of rehaul of rehaul distance beyond the balance point is called as overhaul. Ya nanti mungkin di bagian berikutnya kita lihat saja. Nah ini ini ya yang disebut rata-rata tadi ya. Ini dari titik sini ke sini itu rata-ratanya ada di sini. Dari sini ke sini. Between balance point kan dari sini ke sini. Ini rata-ratanya di sini. Dari sini ke sini rata-ratanya di sini. Gitu. Ya saya kira begitu. Nah betul, average point, average haul. Jadi rata-rata haul, rata-rata pembuangan atau transportasi itu ya average-nya di sini ya. Kok bisa di sini? Bukan yang ini ya. Rata-ratanya itu antara titik balance. Ya, kalau yang ini titik balance dengan 0, kalau yang ini titik balance dengan ini. Ya, jadi ada titik rata-ratanya. Nah, sekarang kita melihat penggunaan alatnya. Ya, kita ada beberapa jenis alat. Ya, jadi mungkin di mata kuliah yang lain juga diajarkan ya alat berat. Ya, saya tidak mengampu, mungkin Pak Imam atau Pak Hendra itu ya mengampu alat berat ini. Ada doser. Nah, doser ini ekonomiknya, nilai ekonomis haulingnya itu 90 meter. Jadi kalau lebih itu sudah tidak ekonomis lagi ya, mungkin menyangkut pembiayaannya karena kapasitasnya kan tidak besar ya. Kapasitasnya itu hanya ini saja, sebatas ininya pisaunya ini. Karena kalau grader didorong begitu ya. Ini didorong terus tidak mungkin tertampung, akan melimpas ke sisi kiri, sisi kanan ya. Jadi maksimum ada tampungannya itu ada daya tampung yang maksimum itu ada. Mungkin ada hitungannya ya. Sehingga kalau masih 90 itu mungkin masih bisa menampung di tampungannya ini. Di hoppernya itu masih bisa ditampung. Tapi kalau lebih dari itu kapasitas maksimumnya sudah terlewati akan tercecer di kiri dan di kanan gitu ya. Sehingga ekonomiknya itu jaraknya 90 meter ya untuk doser ini. Kalau scrapers itu alatnya begini, ini didorong ke sana ya. Ini drivernya ada di sini, kemudian didorongnya ke arah mana ini? Ini ada pisaunya ya, ada pisaunya itu kalau nggak salah yang ini ya. Jadi nanti saya alatnya ini belum pernah, kalau yang lain sudah ya, doser, kemudian dump truck, kemudian ini bukan excavator tapi loader. Ini loader namanya, loader. Ini sudah pernah melihat semua di lapangan. Tapi kalau yang scraper ini saya belum pernah melihat ya. Kalau scrapers ini ekonomik haulnya, jadi nilai transportasi pembuangannya atau pembawaannya dibawa ke daerah dibawa ke lokasi yang lain itu nilai ekonomiknya itu 90 meter sampai 1500. Jadi cukup jauh ya. Cukup jauh ya. Mungkin nanti alat ini kapasitasnya berapa Anda cari ya di mata kuliah PTM ya, pemindahan tanah mekanis kalau nggak salah ini diajarkan. Ini juga kapasitasnya berapa itu nanti silakan dicari ya, ada semuanya ada. Kemudian yang berikutnya ada truk, ini dump truck ya, dump truck gitu ya, ada trucks. Jadi
nilai ekonomik haulnya, nilai ekonomis dari transportasi menggunakan dump truck ini paling jauh ya, paling jauh berapapun ini bisa ya. Jadi lebih dari 1.500, bahkan kalau misalnya kurang itu tidak ekonomis. Karena apa? Karena kita menggunakan dua alat, ya toh, loader. Nggak mungkin dump truck bisa mengambil sendiri, nyusruk sendiri tanahnya, itu nggak mungkin, nggak bisa ya. Karena fungsinya memang bukan untuk itu. Nah, yang memuatkan, menaikkan itu loader ini. Loader namanya ini. Loader namanya saja load ya. Load itu kan memuat, loader itu yang memuatkan ya. Jadi diambil dari ini yang digali, kemudian dimuatkan di dump truck, dibawalah ke lokasi yang lain yang lebih dari 1.500 ya. Kalau masih di bawah 1.500, kita sewa untuk loadernya itu sudah mahal, jaraknya hanya pendek saja, kemudian sudah dibuang, sudah diangkat, dituangkan, ditumpahkan isi dari dump truck itu. Tidak ekonomis. Tapi kalau jauh ya lebih ekonomis malahan ya. Jadi satu-satu yang paling jauh jangkauannya itu adalah truk ini, dump truck DT. Kalau di Indonesia kapasitas dump truck, mungkin kalau di daerah tambang itu kapasitas truknya itu besar-besar ya, truk raksasa itu. Kalau yang di daerah mungkin untuk di proyek-proyek biasa misalnya jalan itu ya dump trucknya ya biasa-biasa saja, mungkin sekitar berapa ya, 8 ton atau 8 meter kubik atau 10 atau berapa ya, ada di PTM mestinya diberikan itu ya. Kemudian kita lihat di bagian bawah ini kurva akumulasi yang tadi itu, kurva mass diagram yang tadi ya, mass diagram yang dari galian dan timbunan itu. Anda lihat, saya nggak tahu ya, ini mungkin setiap station ini jaraknya tertentu. Kalau truk ini mungkin kalau 1.500 ini berapa titik ya? Katakanlah dari 28 sampai ke 4 ya, mungkin 28 sampai 6 lah. 28 sampai ini kan masih ke sana. 28 sampai ke 6 itu berapa? 22 ya toh? Ini 22 titik itu ya. Titik 6 ke 7-nya itu ada di tengah-tengah. 22 titik itu 1.500, berarti satu titik itu antara 6 ke 7 berapa? Dibagi 22. 100, kalau 100 2.200. Kalau 50 kali 22, 50 kali 22 1.100. 60 kali 22 ya sekitar 60 ya, atau 70. Nah, 70. Jadi satu titik dari 6 ke 7 itu 70. Jadi dari sini ke sini itu kurang lebih 1.500, lebih dari 1.500 ya. Kalau doser itu 90, dari ini titik berapa ya? Titik 11 ke 22. Titik 11 ke 22 ya 11. Ya betul, sekitar 70 ya, satu titik itu 70. Kalau 11 kali 70 itu kan 11 kali 7. Oh, kali 7 ya, kali 7, 11 kali 7 meter. 11 kali 7 meter itu 77. Kalau kali 8, 88. Mungkin kali 8 ya. Satu titik itu 8, sehingga dua titik ini 8 sampai 10 itu sekitar 16 ya, 16 meter. Sehingga yang tadi dari sini ke sini 20 berapa tadi ya? 22 ya. 22 kali 8 ya betul sekitar 1.600-an ya kan, lebih dari 1.500 ya. Jadi ini 90 nilai ekonomisnya, nilai ekonomis pengoperasian dari doser ini 90 itu yang ini. Kalau yang scraper itu 90 sampai, jadi antara ini dan ini itu ya diambil tengah-tengahnya saja di sini ya, diambil tengah-tengahnya saja di sini. Jadi untuk yang paling besar, yang paling jauh itu kita pakai truk, pakai dump truck DT, pakai dump truck. Kemudian untuk yang paling pendek kita pakai doser ya, pakai doser saja yang ekonomis, karena tidak butuh loader ya, tidak butuh loader, pakai doser.
Nah, kemudian bagaimana pembuangannya? Ya sudah, kalau yang jaraknya jauh mungkin apa yang jaraknya dekat kita hauling ke yang timbunan yang paling dekat. Jadi yang 90 meter ini kita tarik garis 90 meter ke sana ya. Ya, jadi 90 kalau misalnya awalnya dari sini maka ditarik garis 90 maka akan di sini ya. Jadi volume ini mulai ditimbunkan di sini. Kemudian yang di sini nanti kita tarik dari sini ke arah mana 1500. Mungkin mulai dari awalnya dari mana. Kalau yang 1500 kita tarik 1500 kan masih jauh. Ya, masih jauh. Mungkin ada di sini dan di situ gitu ya. Ya, caranya begitu. Ya, penggunaan dari diagram mesh diagram itu, using mesh haul diagram, the project manager can determine which equipment will be economical for the hauling purpose. Manajer proyek dapat mempertimbangkan equipment, alat mana yang ekonomis ya. Jadi kalau yang tadi itu mungkin yang pendek-pendek kita pakai dozer, kemudian yang panjang-panjang kita pakai truk, yang di tengah-tengah kita pakai scraper. The project manager can also determine if the single equipment is sufficient or combination of equipment would be beneficial. Jadi ya project manager bisa mengatur ya apakah single equipment, jadi penggunaan satu alat itu kurang sehingga bisa melakukan kombinasi di antaranya ya. Mana yang menguntungkan ya, would be beneficial ya. With mesh diagram it can be determined how much overhauling requires and how to minimize it, make the project cost optimum. Jadi seperti tadi, bagaimana kita mengusahakan agar volume galian dan timbunan selisihnya tidak banyak ya. Tadi di bagian akhir itu kan selisihnya tidak banyak ya kan. Pasti ada selisih, tapi diusahakan bagaimana determine how much overhauling required and how to minimize it and make the project cost optimum. Jadi meminimumkan biaya ya, atau optimum, biayanya bisa optimum. Mesh haul diagram is used to identify borrow pit and dumping site. Jadi diagram massa itu, diagram mesh haul itu digunakan untuk mengidentifikasi borrow pit itu galian ya, galian. Jadi borrow pit and dumping site. Dumping site itu ya, dumping itu truk kita kan truk DT, dump truck ya. Dumping itu dituang, itu dump truck kita itu kan sudah sampai di lokasi kita tuang. Jadi mana lokasi yang merupakan galian, mana yang merupakan timbunan ya. Jadi diagram itu bisa mengidentifikasi lokasi-lokasi mana yang merupakan galian, lokasi mana yang merupakan timbunan gitu ya. Nomor 4. Mesh haul diagram it is used to identify distance till which there is no additional requirement of borrow fill material. Ya, jadi diagram itu juga mengidentifikasi jarak di mana tidak ada tambahan lagi timbunan ya, material ya. Jadi menggunakan diagram massa tadi kita bisa mengidentifikasi jaraknya sampai tidak ada kebutuhan tambahan dari galian maupun timbunan. Fill itu kan ditimbun ya. Yang nomor 6, jadi penggunaan nomor 6, help to plan movement of excavated soil. Jadi merencanakan pergerakan dari tanah yang digali, excavated itu dikeruk ya. Of work site, dari lokasi kerja, from cuts to fill. Nah, dari cut, dari galian ke timbunan, so that haul distance be minimum to reduce the cost of earthwork. Ya sudah seperti tadi. Jadi kita bisa merencanakan pergerakan dari tanah yang digali
dari lokasi pekerjaan itu, mulai dari galian ke timbunan ya. Jadi bagaimana kita melakukan transportasi dari galian ke timbunan sehingga haul distance, jadi jarak dari pengangkutannya, jarak transportasinya bisa minimum ya. The haul distance be minimum untuk mengurangi cost ya, untuk mengurangi biaya dari pekerjaan tanah. Nah, itu ya. Jadi proyek yang dikerjakan itu ya, kalau jalan itu kan tidak lepas dari galian dan timbunan ya, kecuali kalau di kota itu mungkin jalannya datar gitu ya. Kalau di pegunungan atau di pedesaan itu kadang naik turun ya, berkontur sehingga ada volume galian dan timbunan. Nah, bagaimana mengusahakan agar galian itu sama atau seimbang dengan timbunannya. Kalau selisih pun tidak banyak. Nah, juga merencanakan haulingnya, merencanakan transportasinya dari galian ke timbunan. Juga merencanakan alatnya ya. Alatnya itu kita mau pakai apa gitu ya. Kalau 1.500 lebih ya kita pakai DT. Kalau kurang dari 1.500 mungkin pakai scraper. Kalau hanya pendek saja kurang dari 100 ya, mungkin 90 atau 80 kita pakai grader gitu ya. Jadi kita menyesuaikan, jangan sampai hanya 150 kita menggunakan DT ya, nggak ekonomis. Kita sewa DT mahal, kita sewa loader mahal hanya untuk jarak yang pendek, nggak ekonomis. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan saya buka sebentar. Ya, ini topiknya mengenai mesh diagram. Saya tutup dulu. Mana ya? Ini ya. Silahkan kalau ada. Ini saya. Ya. Baik, kalau sudah dirasa cukup, kita akhiri sampai di sini. Kita akan bertemu kembali di sesi yang akan datang dengan topik yang berikutnya ya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang, tetap menjaga kesehatan Anda masing-masing. Terima kasih. Trial version. Terima kasih, Pak. Selamat siang, terima kasih Pak, Tuhan berkati. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Shh, shh, shh.